Hai, Shalom. Kembali bersama dengan saya, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kali ini kita berdoa terlebih dahulu minta pimpinan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, di dalam nama Anak Yesus Kristus, kami bersyukur waktu yang Kau berikan bagi kami pada hari ini. Kembali kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami dengan hikmat bijaksana, sehingga kami boleh memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang menjadi perenungan kita kali ini terambil dari Markus pasal 7 ayat 17 sampai 23. Markus pasal 7 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Begini firman Tuhan. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudaraku, saudariku yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Saya percaya kita menikmati sukacita karena pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan ini. Saya mau memulai perenungan kita dengan mengajak kita mencoba berpikir dengan pertanyaan saya ini. Manakah yang lebih tepat? Membenarkan kebiasaan-kebiasaan ataukah membiasakan yang benar? Kenapa pertanyaan ini perlu kita pikirkan, Bapak Ibu? Setidaknya pertanyaan ini akan mengajak kita untuk memahami apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dalam kehidupan kita setiap orang percaya sebagai umatnya. Seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita tanpa kita sadari, kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu adalah perintah Tuhan atau firman Tuhan. Padahal itu adalah pengajaran-pengajaran manusia yang dikerjakan secara turun-temurun. Bahkan tidak jarang Bapak Ibu bahwa kebiasaan-kebiasaan nenek moyang kita itu yang sudah dilakukan secara turun-temurun dibela mati-matian, walaupun sebenarnya sesungguhnya itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, hal yang samalah yang juga kita lihat yang menjadi perenungan kita atau bagian dari perenungan kita dalam keseluruhan perikop di pasal 7 dari ayat 1 sampai ayat 23 yang kita baca dari ayat 17 sampai 23. Terjadi percakapan serombongan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dengan Tuhan Yesus. Dan percakapan ini membawa kita untuk memahami bagaimana seharusnya memelihara perintah Allah, bagaimana seharusnya memelihara firman Tuhan itu dengan baik dan benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada beberapa hal yang menjadi poin penting untuk kita bisa memahami apa yang terjadi dalam percakapan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dengan
Tuhan Yesus pada perenungan kita hari ini. Yang pertama, ketika orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bertanya kepada Yesus, sesungguhnya di balik pertanyaan mereka itu ada motivasi terselubung para ahli Taurat dan orang Farisi untuk mencari celah, untuk mencari titik kelemahan sebagai bukti bagi mereka untuk menunjukkan letak kesalahan Yesus. Jadi kita sudah tahu ini, bahwa mereka tidak senang dengan ketenaran Yesus oleh berbagai bentuk pelayanan-pelayanan yang dilakukannya dan mujizat-mujizat yang terjadi olehnya. Sehingga mereka selalu mengikutinya, bukan benar-benar mengikuti karena mereka memahami bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi mereka selalu mengikutinya untuk menjatuhkannya. Masosa, zitobali, nahagahera, ba wodrebitou, Yesu. Mereka mau membuktikan kepada orang-orang Yahudi yang lainnya bahwa Yesus ini bukan nabi. Yesus ini bukan Tuhan. Nah, kesempatan bagi mereka dalam perenungan ini adalah kesempatan yang tidak boleh mereka lewati dengan memakai kebiasaan-kebiasaan dari nenek moyang yang bagi mereka telah dilanggar oleh murid-muridnya, murid-murid Yesus. Apa itu? Yaitu mengenai pembasuhan tangan, dan itu mereka pakai sebagai senjata untuk melawan Yesus. Maka kehadiran orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini, katakanlah Bapak Ibu, seperti CCTV berjalan. Mereka begitu lihai dan teliti memperhatikan gerak-gerik Yesus, gerak-gerik orang-orang yang ada di sekitarnya, gerak-gerik para muridnya, dan orang lain yang melanggar kebiasaan-kebiasaan nenek moyang mereka. Mereka tidak peduli apakah itu kebiasaan-kebiasaan yang sejalan dengan firman Tuhan atau bertentangan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah, untuk itu, maka dalam perenungan ini, pada poin pertama ini kita perlu melihat mulai dari ayat 1 dan 2. Kalau kita membaca di sana, apa dikatakan? Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Dan ini kesempatan emas bagi orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Karena bagi orang Israel, adat istiadat itu berarti peraturan-peraturan tambahan yang ditambahkan kepada hukum-hukum yang tertulis di dalam Perjanjian Lama. Dan kebanyakan peraturan-peraturan tersebut dibuat oleh ahli-ahli Taurat. Awalnya memang tidak tertulis, melainkan merupakan tradisi lisan yang kemudian baru dibukukan sekitar tahun 180 sampai 500 Masehi dalam Misna dan Talmud. Nah, cilakanya bahwa orang-orang Yahudi menganggap peraturan-peraturan tambahan tersebut sama sucinya. Peraturan-peraturan tambahan tersebut sama kuatnya dengan hukum-hukum yang tertulis di dalam Perjanjian Lama, termasuk mengenai hal-hal pembasuhan tangan ketika pulang dari pasar. Jadi hal-hal yang tidak prinsip pun mereka jadikan sebagai hal-hal yang prinsip. Alasan mereka bukan pada hal kebersihan dan kesehatan, tapi alasan mereka adalah alasan-alasan yang sengaja dibuat-buat, alasan yang tidak pada tempatnya. Di pasar ada kemungkinan bahwa mereka, orang-orang yang datang ke pasar itu, akan menjamah barang-barang yang menurut aturan-aturan Yahudi itu najis atau kotor, sehingga tangannya pun ikutan menjadi najis. Nah, yang bisa kita lihat di sini bahwa bagi orang Yahudi, termasuk orang-orang Farisi dan ahli Taurat di dalamnya, yang penting adalah hal lahiriah. Mereka tidak melihat hal-hal yang jauh lebih penting dari itu. Sementara hal-hal yang prinsip tentang perintah Tuhan, tentang firman Tuhan, mereka abaikan.
Maka jawaban Yesus sangat dan sungguh-sungguh luar biasa telak membungkam niat jahat mereka. Yesus dengan tegas dan dengan keras ia menegur mereka. Silakan Bapak Ibu baca nanti di ayat 5 sampai 7. Dan di situ Yesus menyebut mereka. Yesus menyebut orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang bertanya dengan motivasi yang terselubung ini dengan sebutan orang-orang munafik. Kenapa Yesus mengatakan mereka sebagai orang munafik? Karena mereka lebih mementingkan adat istiadat, mereka mementingkan hal-hal lahiriah, mereka mementingkan hal-hal yang tidak prinsip daripada mendengarkan ajaran Yesus tentang firman Tuhan. Memang, jikalau kita membaca di ayat 3 dan di ayat 4, benar bahwa Taurat Musa menuntut beberapa hal yang istimewa. Tetapi di dalam perjalanannya kemudian, lama-kelamaan sifat imamatnya dibengkokkan, sifat imamatnya ditambah-tambahkan. Bagi mereka, pelanggaran terhadap adat istiadat, pelanggaran terhadap tradisi dan budaya sama halnya dengan pembunuhan dan perzinahan. Inilah letak kesalahannya sebenarnya. Adat istiadat, tradisi-tradisi, dan berbagai budaya menurut mereka lebih penting dan jauh lebih berkuasa daripada firman Tuhan. Itulah sebabnya termasuk detail tata cara pembasuhan tangan, mencuci tangan, mencuci cawan, mencuci kendi, dan membersihkan atau mencuci perabotan-perabotan tembaga diuraikan itu di ayat 4. Tradisi najis dan tidak najisnya itu sangat kuat dianut oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang membuat mereka cenderung untuk melihat dan menghakimi orang lain dengan sikap tersebut. Padahal itu bukanlah hal prinsip tentang kebenaran firman Tuhan. Yesus melihat adat istiadat, tradisi, dan budaya Yahudi yang seharusnya ada untuk menolong orang, yang seharusnya ada untuk menerangkan Taurat Tuhan, malah hadir mengaburkan dan melemahkan perintah Tuhan di dalam Taurat oleh karena sikap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang membengkokkan dan menambah-nambahkan. Itulah yang kita lihat bahwa Yesus menyebut mereka munafik. Karena demi kemunafikan mereka, mereka malah mengabaikan perintah Allah yang menjadi hal prinsip. Mereka malah mengabaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita melanjutkan pada ayat 9 sampai 13, silakan Bapak Ibu membaca dan seterusnya. Mereka juga dikatakan mengabaikan pemeliharaan mereka kepada orang tua dengan alasan atau dengan dalih bahwa dana untuk hal tersebut sudah diberikan kepada Tuhan. Mereka menggantikan kemurnian moral dengan hal-hal seremonial, dengan hal-hal yang sebatas formalitas dan rutinitas. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, bukankah kita juga sering terjebak dengan sikap ini? Seringkali kita mengutamakan hal-hal yang menjadi rutinitas di dalam kehidupan kita, formalitas dalam kehidupan kita, tanpa memperhatikan hal-hal yang sebenarnya substansial. Dan Yesus sedang mengingatkan kita juga di hari ini, bukan hanya orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Kita sebagai orang-orang percaya masa kini, kita sebagai
anak-anak Tuhan, bahkan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, bahwa hendaknya kita satu dalam kata dan perbuatan. Jadi kata dan perbuatan itu seimbang. Kata dan perbuatan itu harus satu paket. Karena Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Teguran Tuhan Yesus ini mengutip dari kitab Yesaya. Katanya kalau dalam bahasa Nias, la suno sunon rao bevera ba tedera no areu hegu. Dan ini juga menjadi teguran bagi kita. Jangan kita hanya menilai kulit luarnya saja. Kita jangan hanya melihat dari sisi lahiriahnya saja. Kita jangan hanya fokus pada apa yang dilihat oleh mata dan terpaku memutlakkan adat, aturan-aturan manusia belaka, tetapi kita melupakan esensi dari iman yang sesungguhnya. Kita mengabaikan hal-hal yang prinsip untuk melakukan segala perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itulah yang menjadi tema perenungan kita dalam minggu ini, dalam hari ini, bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang tersembunyi. Tuhan tahu semua kedalaman hati kita. Tuhan tahu kejahatan hati kita jikalau kita demikian. Tuhan tahu kemunafikan yang ditutupi dengan sikap yang seolah-olah kita benar di luar. Kita benar dilihat orang di luar. Tetapi belum tentu hatinya benar-benar mengasihi Tuhan. Tuhan Maha mengetahui, saudaraku. Tuhan tahu kita. Tuhan tahu juga, sama seperti bagaimana Ia tahu hati para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang datang bertanya kepadanya mengenai pembasuhan tangan. Tradisi, adat istiadat, dan budaya tidak salah. Yang salah adalah ketika manusia menempatkan itu semua, menempatkan semua aturan kebiasaan yang dilakukan manusia di atas kebenaran firman Tuhan, menempatkan adat, tradisi, dan budaya melebihi firman Tuhan. Di dunia ini, saudaraku, ada begitu banyak adat istiadat, ada begitu banyak tradisi dan budaya. Bahkan kalau kita persempit di negeri tercinta Indonesia ini, terkenal dengan ragam budaya, ragam tradisi, ragam adat istiadat. Tetapi ada juga di beberapa daerah yang justru merasa terbelenggu dengan adanya adat istiadat. Bahkan tidak jarang tradisi adat istiadat dan budaya itu melanggar HAM. Oleh sebab itu gereja harus hadir. Orang-orang percaya, saya Bapak Ibu Saudara-saudari harus hadir untuk menerangi adat istiadat dengan firman Tuhan. Kita harus tampil menyuarakan bahwa setiap aturan yang diberlakukan itu harus dilihat dari sudut pandang kebenaran firman Tuhan. Tola fabunu niha ha bahada amaina. Nalef modanedane badaro mali lomalangi. Apa yang kita lihat hari ini, Tuhan Yesus tidak menjelekkan ritual dan tradisi cuci tangan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersama orang Yahudi. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan untuk tidak hanya mencuci tangan secara lahiriah, tidak hanya mencuci tangan secara jasmania, tetapi Yesus mau mengatakan ada hal yang jauh lebih penting, ada hal yang jauh lebih prinsip, yaitu mencuci bersih hati yang mencerminkan sikap hidup. Itulah yang dikatakannya dalam perenungan kita pada hari ini. Kita mencoba membaca ayat 18. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Lalu kita lanjutkan, masih di ayat 19,
Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Lalu ayat 20 katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Apa yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus? Cuci yang di dalam ini, mencuci bersih hati yang diterangi oleh Roh Kudus, yang mencerminkan sikap hidup dan praktek ibadah itu tercermin dalam seluruh aspek kehidupan, dalam cara hidup kita sehari-hari. Praktek ibadah mereka, orang-orang Yahudi ini, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hanya sebatas manis di bibir. Dan dengan demikian mereka menjadi seteru Kristus. Memelihara perintah Tuhan berarti melakukan ibadah dengan hati yang terarah kepada Tuhan yang disembah dan bukan mendua hati. Yang diharapkan di sini adalah hati yang tunduk kepada kuasa Roh Allah dan hati yang tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Bukan berarti mencuci tangan tidak penting, apalagi pada masa-masa pandemi COVID-19 ini. Itu juga penting bagi kita untuk menjaga kesehatan, untuk mengantisipasi kita terpapar dari COVID-19. Kita tetap melakukan protokol itu. Tetapi yang mau firman Tuhan katakan bahwa jangan sampai kita menempatkan itu sebagai sesuatu yang lebih tinggi. Hal-hal lahiriah ini lebih tinggi dari kebenaran firman Tuhan. Adat istiadat, tradisi, dan budaya dapat menjadi sarana untuk melanjutkan nilai-nilai yang luhur dan mulia dalam hidup. Tapi jangan sampai kita kehilangan kasih karena kita terlalu mempertahankan tradisi, adat istiadat, dan budaya. Aturan-aturan adat istiadat, budaya, tradisi, kebiasaan bukan tidak penting, tetapi harus didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Harus didasarkan pada kebenaran Tuhan. Dipahami dan dipraktekkan dengan motivasi-motivasi yang benar. Bapak Ibu, tidak ada yang utama dan terutama selain menaati firman Tuhan. Kehadiran gereja di tengah-tengah bangsa ini, kehadiran orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini harus mencerminkan bahwa kita telah dan terus memelihara perintah Tuhan, menyebarkan dan mewujudkan dengan membagi kasih kepada yang lain. Dan kita adalah orang-orang yang berada di atas kebenaran, yang timbul di dalam hati, keluar melalui sikap hidup, keluar melalui mulut bibir kita yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Untuk menutup perenungan kita, mari kita membaca ayat hafalan yang terambil dari Mazmur 44 ayat 22b. Mazmur 44 ayat 2b, karena Ia mengetahui rahasia hati kita. Sekali lagi, karena Ia mengetahui rahasia hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa bagi Tuhan tiada yang tersembunyi. Tuhan memahami kedalaman hati kami. Kami boleh mengelabui orang banyak, kami boleh membohongi dunia ini, tapi Engkau Tuhan Maha tahu, Maha memahami kami. Tolonglah kami dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga hati kami senantiasa dituntun oleh Roh Kudus melakukan kebenaran firman-Mu, mengucapkan kebenaran firman-Mu. Kehadiran kami boleh menjadi berkat bagi dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup,
Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku. Ya Ahobu.